Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Haleluya. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Coba saya melihat senyum di wajah Ibu Bapak semuanya, penuh dengan sukacita Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik. Karena kebaikannya kita ada di sini. Tuhan Yesus, terima kasih karena kebaikan-Mu kami ada. Terima kasih Tuhan Yesus untuk nafas yang Kau beri. Biar senantiasa kami mengucap syukur dalam segala keadaan. Engkau tetap Tuhan dan Raja Tuhan dalam hidup kami. Kami Tuhan mau mempersembahkan pujian kami. Kami membawa hati kami. Kami siap mendengarkan perkataan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami persembahkan dari awal sampai selesai ibadah ini hanya untuk Engkau Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya.
bersyukur kepadamu Tuhan. Mulut kami penuh pujian, menyembahmu Raja. Sebab tiada nama lain di bawah kolong langit yang disembah, hanya Yesus Tuhan, hanya Yesus Raja. Haleluya, haleluya. Kami sambut Kau Raja kemuliaan. Engkau Tuhan yang membebaskan, Engkau Allah yang memberi kemenangan. Engkau Tuhan yang bertindak, Engkau yang memberi kelegaan. Yesus Tuhan, Yesus Raja, hanya namamu Tuhan, hanya namamu Yesus. Engkau tiada bandingnya. Haleluya. Kuasa maut dikalahkan, kuasa maut dipatahkan, kemenangan Kau berikan. Terima kasih Yesus. Beria-rialah hai orang-orang benar, bersukacitalah. Sebab Dia Raja, Dia Tuhan. Bersorak-sorak nyanyikan, nyanyian kemenangan. Bersorak-sorak memuji Dia, sebab kemenangan Kau Dia berikan. Haleluya. Tiada lagi serumu maut, sebab Kau dikalahkan oleh kuasa-Nya di atas kayu salib. Oh ya kemuliaan-Mu dinyatakan Tuhan. Engkau Raja, Engkau perkasa, Engkau mulia Tuhan. Yesus Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Layak Kau Yesus Tuhan, hanya Engkau Tuhan ditinggikan. You are worthy Lord, You are worthy Lord. Thank you Lord Jesus. You are worthy Lord, You are worthy to be praised. Haleluya. Kiamasyarala. Jesus, You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from You are all things, and to You are all things.
Hanya Engkau yang layak menerima pujian, hormat dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau bersepakat Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami. Kami mau berdoa bagi bangsa kami Indonesia, negeri kami tercinta Indonesia. Dalam nama Yesus Tuhan, kami tahu Tuhan matamu tidak pernah terlepas atas bangsa ini. Terima kasih untuk anugerah yang besar Engkau curahkan bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk presiden kami Tuhan, Bapak Prabowo bersama dengan wakil Tuhan Bapak Gibran dan seluruh jajaran kementerian yang ada dari pusat sampai ke daerah. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Tidak mudah untuk menjalani apa yang saat ini mereka hadapi, tapi kami percaya tangan Tuhan menolong bangsa ini melalui para pemimpin kami. Kami berdoa dalam nama Yesus, diberkatilah tanahnya, diberkati udaranya, diberkati airnya, diberkati setiap para pemimpin bangsa ini, diberkati para penduduknya dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, janji-Mu nyata atas bangsa ini. Ya Yesus, kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang berdiri bagi bangsa ini. Tuhan Yesus, pakai setiap mereka untuk berkata-kata tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, melalui perkataan-perkataan yang membangkitkan, maka bangsa ini menjadi berkat bagi bangsa yang lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk gereja kami Tuhan, Rock Ministry Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus untuk gembala kami yang terkasih Tuhan Yesus, Bapak Pendeta Timotius Arifin bersama dengan Ibu Vivi. Kami juga memberkati gembala Jabodetabek, Serang dan Banten, Bapak Roni Daud Simeon bersama dengan Ibu Nancy. Kami memberkati gembala kami di tempat di Rock Pantai Indah Kapuk Tuhan Yesus, Bapak Hartono bersama dengan Ibu Linda. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sempurna untuk mereka Tuhan. Kami percaya dalam nama Yesus, kemanapun mereka melangkah Tuhan, semuanya atas penyertaan Tuhan. Tanda-tanda heran terjadi dalam nama Yesus Tuhan. Engkau memberkati kesehatan mereka, Engkau memberkati rumah tangga mereka, Engkau memberkati penggembalaan mereka dalam nama Yesus Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga memberkati Tuhan untuk seluruh gembala yang ada di Jabodetabek, Serang, Banten bersama dengan seluruh pengembalaan yang ada, di mana saat ini mereka juga sedang beribadah. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, kemurahan Tuhan tercurah atas setiap mereka. Ada perjumpaan secara pribadi di dalam setiap ibadah yang saat ini mereka lakukan. Terima kasih Tuhan, ada pertumbuhan yang secara signifikan. Mereka menghasilkan murid-murid yang berkualitas di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami Tuhan, dan kami percaya kami sudah menerimanya hanya dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya, kami mengucap syukur, dan sama-sama katakan amin. Haleluya. Coba lihat kanan kirimu, katakan aku melihat sukacita di wajahmu. Amin. Sebab kebenaran kita hanya melalui firman Tuhan. Amin.
hidup saudara. Katakan haleluya. Haleluya. Lebih keras lagi Robik. Haleluya. Engkaulah Raja atas dunia. Lebih keras lagi bagi Raja kita. Kami bersorak. Sekali lagi lebih keras. 1, 2, 3. Siapa lompat bagi Raja kita? 1, 2. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya, dan meminta untuk selamanya, dan meminta untuk selamanya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Kita akan mendengarkan suara gembala. Semua warga kerajaan hiduplah sebagaimana Kristus telah hidup. Barang siapa mengatakan dia ada di dalam Kristus, dia wajib sebaiknya hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tidak ada raja yang mencuci kaki daripada hamba-hambanya, cuma dia. Dan saya masih ingat saudaraku firman yang sama yang saya sampaikan minggu yang lalu, Mika 6 ayat ke-8. Ini penting sekali. Sebab jangan berpura-pura ataupun ingin tahu, dan Tuhan memberitahu apa yang berkenan pada dia. Yang pertama-tama hidup dalam keadilan, mispat, sesuai firman. Yang kedua hidup dengan hesed, yaitu kasih setia. Kasih setia ini dalam perjanjian juga antara suami istri. Dan yang ketiga, kenapa timbul pertengkaran, perkelahian, bahkan perang? Kenapa? Yang satu meninggikan diri, yang satunya rendah diri. Dan timbullah kalau dua orang gila baru ada peperangan. Dan firman Allah menunjukkan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Saya punya dua orang saudara dan yang satu masih hidup, yang satunya sudah bersama Tuhan. Saya sebut nama mereka. Tidak ada pemimpin pujian KKR lebih hebat di Indonesia dari Yonas Suisa. Juara pop singer Indonesia, saudaraku. Suaranya bagus, hebat, orangnya keren, saudaraku ya. Dan kita tumbuh bersama-sama dengan saudara Yonas ini. Dan karena dia punya trofi, yaitu waktu dia jadi juara pop singer seluruh Indonesia. Belum ada idol-idol, belum ada yang seperti itu. Kalaupun ada kejuaraan pasti Yonas. Sebab saudaraku dia seperti Lionel Richie Indonesia. You know what? Satu hari kalau dia pulang dari pelayanan, di depan itu ada trofinya disorot dengan lampu, saudaraku. Ya, dia sangat bangga. Aku ini pemimpin yang hebat. Aku ini penyanyi yang paling top. Tetapi melayani Tuhan. Sampai Tuhan berbicara pada dia. Malaikatku paling jelek. 1 juta kali lebih bagus dari kau. Engkau melayani aku karena kasih karuniaku. Waduh saudaraku. Dia minta ampun. Lalu dia bakar trofinya. Jadi kalau sekarang pulang dan tidak lihat lagi apa yang dia bisa banggakan. Dia cuma bilang, Tuhan, semua karena kemurahan-Mu. Saudara, saya bayangkan suara saya ini kalau Tuhan pakai untuk presenter dan sebagainya, itu betul-betul triple grace from the Lord. Sebab apa? Pak Krismanus sama kan bilang, Pak Arifin itu suaranya serak-serak mengerikan katanya. Yang kedua, sahabat saya sudah bersama Tuhan, Ade Manuhutu. Siapa penyanyi yang begitu hebat, punya golden records.
saudaraku, wah waktu itu kan masih kaset ya. Waduh, luar biasa. Dia punya beberapa golden records di ruang tamunya. Dan saudaraku, dia juga bebas dari affair. Orangnya sangat terkenal. Dan orang lihat dia rendah hati. Tetapi saudaraku kan tidak lihat yang di dalam. Satu hari dia mengalami kecelakaan. Waktu dia pulang rumah, semua golden records-nya hilang, saudaraku. Dan istrinya berkata, aku kan penolongmu. Aku bantu kamu supaya rendah hati. Semulai saat itu dia lagi bisa membanggakan dirinya. Karena dia melayani Tuhan. Bukan karena dia hebat. Bukan dia penyanyi paling top. Tetapi karena kemurahan Tuhan. Hiduplah dalam kerendahan hati. Tapi ingat, semua itu bukan karena kita punya kelebihan. Bukan kuat, bukan gagah. Tapi rohku, kata Tuhan. Karena itu setiap saudara, yuk minta. Sebab Tuhan benci orang congkak, memusuhi orang congkak, orang sombong, tetapi memberikan kasih karunia kepada yang merendahkan dirinya. Walk humbly with your God. God bless you. Amin. Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan yang tinggal
terima kasih. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Di atas kayu salib Engkau memberikan hidupmu. Di atas kayu salib Engkau memberikan hatimu buat setiap kami. Siapakah kami ini, tapi Engkau menganggap kami lebih berarti dari apapun yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu sudah sepantasnya kami mau belajar memberikan yang terbaik juga buat Tuhan. Kalau hari ini kami boleh duduk diam di bawah kaki-Mu, berikan hati kami untuk kami berikan semuanya sepenuhnya untuk-Mu. Karena kami percaya Engkau akan membentuk hati kami seperti Tuhan, hati-Mu sendiri ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami Tuhan, kami mau tundukkan segala ego kami, kami mau nundukkan segala pikiran kami, dan kiranya firman-Mu yang berkata-kata atas setiap kami, firman-Mu yang mengubahkan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami siap mendengar sabda-Mu yang kudus, hanya di dalam satu nama yang ajaib, di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan? Dahsyat, amin. Coba lihat kiri kanan, bilang kamu orang yang dahsyat. Haleluya. Yes, karena firman Tuhan katakan kita diciptakan dahsyat dan ajaib. Haleluya. Oke, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, sebuah kehormatan saya bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu. Ya, terima kasih buat Bapak dan Ibu Gembala dan seluruh staf penggembalaan di tempat ini. Kalau saya kembali ke tempat ini, ya saya melihat bagaimana karya Tuhan yang ajaib. Saya mengikuti Rock Peak dari awalnya, dari dulu awalnya mulai dari mau sempat di Kelapa Gading, akhirnya Tuhan tetapkan di Pantai Indah Kapuk. Saya mengikuti dan sampai hari ini saya melihat bagaimana Tuhan baik buat saudara semua di tempat ini. Amin. Jadi kalau saya ada di tengah-tengah saudara, saya bukan orang asing, saya adalah bagian keluarga. Amin. Haleluya. Oke, baik Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, senior pastor kita menyampaikan tema gereja bulan ini berbicara tentang practicing humility. Ya, bagaimana kita melatih kerendahan hati. Saya mau tanya dulu sama Bapak Ibu, ya, hidup dalam kerendahan hati gampang apa susah? Susah, haleluya. Ngomongnya gampang, tapi melakukannya susah. Makanya di depannya ada kata-kata practicing, ada kata-kata melatih. Kenapa? Karena hidup ini adalah sebuah latihan, amin, untuk mempersiapkan kehidupan berikutnya. Jadi kita harus kerjakan, gak ada saudara bicara masuk dalam pelatihan, itu cuma diam di tempat, gak ada. Kalau saudara mau dilatih, ada sesuatu yang saudara harus kerjakan. Dan waktu saudara mengerjakan itu, saya percaya kalau kita dengan kesungguhan, pasti akan ada hasilnya. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk dalam tema kita humility, saya mau tanya sama Bapak Ibu, sebetulnya setiap kita kan Tuhan taruhkan mimpi dalam hidup ini. Apa sih mimpi Bapak Ibu dalam hidup ini? Ya, kalau saya datang kepada Bapak Ibu satu persatu, saya percaya bahwa setiap kita pasti banyak menyampaikan, Pak, saya mimpinya pengen jadi dokter dulunya. Pak, saya pengen jadi insinyur seperti Sidul anak sekolahan. Ya, Pak, saya kepinginnya menjadi seperti Pak Hartono, jadi gembala, jadi pendeta. Haleluya. Tapi saudara terkasih dalam Tuhan, di luar mimpi-mimpi tersebut, banyak sekali orang yang mimpinya ya seperti ini, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Ya, oke. Bisa dipakai yang atas atau yang bawah? Oke, nah Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Mimpi yang pertama, banyak orang mengejar kekayaan. Katakan kekayaan. Haleluya. Setiap kita punya mimpi untuk hidup dalam berkat Tuhan. Adakah kita mulai lahir, terus kita mulai besar, kalau ditanya kamu mimpinya apa dek? Saya mau jadi orang miskin Pak. Ada di sini saudara terkasih dalam Tuhan? Nggak ada. Kalau saya, saudara, ketemu dengan anak-anak Rocky kita, tanya, nak, kamu mau mimpinya apa? Om, saya mau jadi dokter. Om, saya mau jadi presiden, ada yang bilang gitu. Semua pingin mimpinya menjadi orang-orang hebat. Makanya kalau bicara mimpi, ada 3 K. K yang pertama bicara soal kekayaan. Haleluya. K yang kedua berbicara juga soal apa?
kehormatan. Seorang almarhum jenderal bilang bahwa bahkan dia katakan bahwa statement kehormatan adalah segalanya. Jenderal Wismoyo Aris Munandar, almarhum. Saudara, salah enggak? Enggak salah juga sih. Haleluya. Ya, jadi K yang kedua adalah kehormatan, tapi kita lupa ada K yang ketiga yang harus juga menjadi mimpi kita. K yang ketiga adalah apa? Kehidupan. Seorang yang bernama Carl Rogers bilang kehidupan yang baik adalah sebuah proses, bukan suatu keadaan yang ada dengan sendirinya. Jadi harus diperjuangkan. Kehidupan itu sendiri adalah arah, bukan tujuan. Jadi kalau saya tanya mimpi orang-orang di dunia, biasa 3K ini. K yang pertama kekayaan. K yang kedua kehormatan. K yang ketiga adalah kehidupan. Haleluya. Semua berlomba-lomba mengejar mimpinya ini bisa terjadi. Dan saya mau katakan gak salah sih Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Gak salah kita mengejar ketiga K ini Bapak Ibu. Haleluya. Tapi sebetulnya yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Banyak orang salah mengejar 3K ini dengan caranya. Yang mengerti boleh katakan amin. Sehingga ada yang caranya maaf. Kita sekarang lagi rame di sosial media, korupsi lah untuk mengejar kekayaan. Mengejar kehormatan, sikut kiri, sikut kanan, tendang kiri, tendang kanan. Pokoknya menghalalkan segala cara. Haleluya. Kehidupan, banyak orang merantau ke sini. Saya punya teman-teman banyak dari Indonesia Barat sampai Indonesia Timur. Sampai ada beberapa logat mereka saya bisa gitu saudara. Saudara ajak ngomong saya logat Sunda saya bisa. Yang ajak ngomong saya logat Jawa bisa. Ajak Manado bisa. Ya, logat Ambon bisa. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena saya punya teman dari Barat sampai ke Timur. Tapi waktu saya bertemu dengan teman-teman kita, halak kita dari Medan. Ya, dia bilang begini. Ya, dia bilang sama saya gini. Pak Gembala, tahu nggak? Kalau kami punya semboyan, kalau kami sudah merantau, kami tidak akan pulang kalau kami belum jadi orang. Dalam hati saya ini kayaknya orang di depan saya ngomong. Haleluya. Tapi dia bilang kita tidak akan pulang kalau kita belum jadi orang. Makanya Pak Gembala, kalau kami punya prinsip, kalau kami sudah merantau, kami harus menjadi kepala. Kaget saya. Maksudnya ya kepala apa aja yang penting berhasil. Mau kepala copet, mau kepala rampok, mau kepala institusi, nggak apa-apa. Yang penting kepala. Tapi gini, tujuan kehidupan mereka sukses. Haleluya. Makanya kita harus arahkan. Bapak Ibu segala sesuatunya 3K yang kita akan capai ini. Kita harus mulai startnya dari mana ya. Nah startnya dari mana, mulainya dari mana. Karena awal saudara memulai itu menentukan goal yang saudara akan raih. Amin, haleluya. Saya dengan Bapak Gembala kita bersama-sama memulai pelayanan gak langsung jadi gembala kan. Kita jadi staf penggembalaan, jadi full timer. Ya disuruh-suruh sama pemimpin rohani. It's okay, itu adalah sebuah proses pembelajaran. Haleluya, itu adalah proses pembentukan hati kita. Kita dibuat menjadi rendah hati. Bahkan sampai hari ini saya dengan Bapak Gembala selalu kalau pemimpin di atas kita ya bicara, nggak ketemu muka pun cuman WA, saya minta ini, siap. Kita belajar rendah hati, makanya perlu dilatih terus. Haleluya. Beberapa waktu yang lalu Pak Roni ada WA pribadi saya, Novit bla 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 bla, siap. Saya cuma bilang begitu. Kenapa? Kita jangan bukan cuman omong tok. Bukan cuma ngomong saja, tapi kita harus menjadi pelaku. Yang mengerti katakan amin. Makanya bicara humility harus kita latih, kita hidupi, kita kerjakan. Nah, kalau kita melihat startnya dari mana untuk kita meraih 3K. Saya mau katakan, saya belajar dari Amsal firman Tuhan ini, Amsal yang luar biasa menurut saya. Di sini dikatakan Amsal 22 ayat yang keempat. Yuk, kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah apa? Kekayaan, terus kehormatan, terus kehidupan. Ternyata ada 3K yang dunia kejar, Alkitab sudah mengajarkannya Bapak Ibu. 3K ini ada di Alkitab. Nah, saya suka sekali dalam salinan IMB, ya, Indonesian Modern Bible. Di sini dikatakan
upah kerendahan hati dan takut akan Yahweh adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Saya suka dalam salinan ini yang di TB dikatakan adalah ganjaran, di sini dikatakan upah. Artinya gini, seseorang tidak akan pernah mendapat upah kalau dia belum melakukan kewajibannya. Haleluya. Istri saya seorang profesional sampai hari ini. Dia bekerja, bangun pagi, pulang malam, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Kalau akhir bulan ketemu saya jemput sore-sore, dia senyum-senyum. Kenapa kamu? Sudah cair katanya. Haleluya, dapat salary, dapat gaji. Ini upah. Banyak kita tidak mau memulai tapi pengen dapat upah. Jadi saudara, bagian kita harus mengerjakan. Nah kalau saudara kepingin 3K itu saudara raih, ada 2 yang Alkitab sebetulnya kasih kunci. Startnya dari mana? Yang pertama adalah kerendahan hati. Yang kedua takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bicara, saudara mau meraih 3K, kalau hubungan dengan Tuhan itu beres. Amin. Coba cek bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan hari ini. Apakah sedang bergairah? Atau lagi suam-suam kuku? Coba cek. Kalau tadi pagi mesti ke gereja susah banget. Mesti ada yang dorong-dorong. Perhatikan itu, artinya saudara lagi kurang bergairah. Saudara harus kembali menyala-nyala dalam ikut Tuhan. Amin. Ada orang saudara mau ke gereja aja, dibanguninnya sampai susah sekali. Pak, ayo Pak, udah mau telat Pak. Pak, sebentar lagi udah mau firman Tuhan nih Pak. Karena nganggap udahlah rumah kita dekat 5 menit aja nyampe. Saudara, saya mau katakan bertobat. Amin. Coba bilang sama kiri kanan, bukan saya itu. Haleluya. Haleluya. Kalau nggak berani ngomong ketahuan itu dia gitu kan. Haleluya. Nah saudara terkasih dalam Tuhan, kita harus tahu bahwa yang pertama hubungan kita dengan Tuhan akan harus beres. Tapi yang kedua yang Alkitab katakan di sini, ada yang berkata kerendahan hati. Saudara harus tahu yang membuat kita sukses. Itu kalau kita punya karakter Kristus. Untuk saudara mencapai puncak, saudara boleh punya karunia yang hebat. Tapi untuk bertahan dalam promosi di puncak yang atas yang Tuhan percayakan, saudara harus punya karakter Kristus. Yang setuju katakan amin. Dan di dalam kepenuhan karakter Kristus, ada satu karakter yang tersembunyi, yang namanya kerendahan hati. Saudara, makanya kalau kita bicara kerendahan hati, ini adalah bicara sebuah karakter Kristus. Saudara harus mau belajar meneladani Kristus. Tanpa saudara mau belajar meneladani Kristus, saudara gak akan pernah bisa apa-apa. Haleluya. Nah, oleh sebab itu coba kita lihat belajar. Dalam 1 Petrus pasal 5, ayat yang kelima. Kita baca yuk sama-sama. 1, 2, 3. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kembali saya tertarik dalam salinan IMB, Indonesian Modern Bible. Haleluya, gak tahu kenapa kali ini waktu saya merenungkan firman Tuhan ini, saya suka dalam salinan ini. Dikatakan begini, demikian juga kamu orang-orang muda. Masih sama orang-orang muda. Karena kalau bicara muda, pikiran kita usia. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya. Tapi di sini dikatakan lebih lanjut, ya. Dan juga kamu orang-orang muda. Terus dikatakan tunduklah kepada penatua. Kata penatua sudah ada dalam perjanjian lama, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Dan ini bicara tentang spiritual, kehidupan spiritual dari orang Yahudi. Saya mau katakan sebetulnya kata penatua di sini sedang mengajarkan kita bagaimana kita harus punya penundukan diri kepada otoritas yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Termasuk otoritas rohani. Haleluya. Saudara harus belajar tunduk sama otoritas rohani. Makanya diulang lagi. Juga kamu semua kenakanlah kerendahan hati dan saling baca sama-sama menundukkan diri seorang terhadap yang.
Saudara tidak akan mungkin disebut orang yang rendah hati kalau saudara nggak belajar tunduk kepada otoritas yang Tuhan kasih. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya. Saya ngambil contoh yang gampang lah. Otoritas yang Tuhan ciptakan dalam keluarga, dalam family. Setiap kita punya keluarga, amin. Kalau yang gak punya keluarga boleh angkat tangan. Gak ada yang lahir dari lubang batu kan, gak ada. Semua kita punya mama. Walaupun mungkin ada beberapa mama yang sudah dipanggil Tuhan. Gak apa-apa, Bang. Saya juga papa saya sudah dipanggil Tuhan. Semua kita punya orang tua. Haleluya. Nah, saya mau katakan, dalam payung otoritas rohani dalam keluarga pun, Tuhan sudah buat struktur yang jelas. Jadi saudara nggak bisa buat struktur baru. Menggantikan apa yang Tuhan sudah tetapkan. Yang setuju katakan amin. Alkitab sudah mengatur bahwa payung yang paling atas itu adalah Kristus yang adalah kepala dalam keluarga kita. Haleluya. Ini adalah Kristus yang adalah kepala. Ya, makanya saudara jangan ganti-gantikan ini dengan apapun juga. Lalu yang kedua, otoritas kedua, Tuhan kasih tongkatnya di dunia ini kepada suami kita, kepada ayah dari anak-anak kita. Makanya disebut suami kita itu adalah imam. Haleluya. Lalu di bawahnya baru dia diberikan seorang penolong. Penolong yang namanya istri. Haleluya. Nah, di bawahnya baru ada anak-anak. Ini bicara soal payung otoritas. Payung otoritas ini bicara harus ada satu sama lain. Kalau payung ini struktur harus berjalan dengan baik, supaya harus ada yang namanya penundukan kepada otoritas. Saya percaya kalau kita yang masih jadi anak-anak, anak-anak muda di tempat ini, dengarkan baik-baik. Kalau saudara belajar rendah hati, mulailah saudara belajar tunduk kepada otoritas, kepada ayah ibumu terlebih dahulu. Anak-anak muda boleh katakan amin. Haleluya, haleluya. Istri, belajarlah tunduk kepada suamimu. Istri-istri boleh katakan amin. Suami-suami belajarlah tunduk kepada Kristus. Ini paling susah saudara. Haleluya. Macam-macam sama Kristus yang adalah raja kita. Kalau dijewer raja saudara udah gitu saudara ya. Tapi ini adalah struktur yang Tuhan taruhkan dalam sebuah keluarga kita. Ya, makanya penting sekali kalau kita bicara kerendahan hati. Harus ada yang namanya submission. Katakan sama-sama submission. Haleluya, haleluya. Saudara, saya exciting waktu saya belajar firman Tuhan ini. Dan ini menjadi perenungan saya untuk kembali saya di-refresh. Untuk kehidupan pribadi saya pun saya submission kepada kehendak Raja kita. Haleluya. Makanya kalau saudara tanya apakah areanya cuma di keluarga? Tidak. Kalau kita bicara otoritas rohani, di dalam firman Tuhan 1 Petrus 2 ayat 13 pun dikatakan, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Artinya gini, otoritas bicara kalau di studi kita, mungkin dosen kita, rektor kita, mungkin guru kita kalau di sekolahan. Mungkin kalau di gereja bicara gembala kita, pemimpin-pemimpin rohani. Kalau kita di komsel ada gembala komsel kita. Kita harus belajar submission. Supaya apa? Kita masuk dalam rancangan Tuhan yang sempurna. Pak, bagaimana kalau otoritasnya itu ngaco? Kita harus tahu makanya firman Tuhan. Makanya umat Tuhan juga harus belajar firman Tuhan. Amin. Jadi kita juga bisa ajak diskusi mereka. Haleluya, kadang-kadang kita bisa menjudge tapi kita nggak tahu kebenarannya. Itu cuma pakai pikiran kita sendiri. Makanya itu yang salah. Kalau memang saudara merasa benar, harus ada dasar firman Tuhannya. Yang setuju boleh katakan amin. Makanya saya kasih garis biru di sini. Penundukan diri adalah bagian dari kerendahan hati. Saudara nggak akan pernah bisa nunduk kalau saudara nggak punya kerendahan hati. Dan saudara punya kerendahan hati. Kalau di dalam hidup saudara, saudara bisa submission kepada otoritas yang Tuhan kasih dalam hidup saudara. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di sini kata rendah hati bicara sikap tidak sombong atau tidak angkuh. Yang artinya
tidak memandang rendah orang lain. Saya suka sih arti dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ini. Tapi saya tetap ingin mencari apa sebetulnya yang Alkitab katakan soal rendah hati. Dan ternyata saya dapat jawabannya di sini, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Filipi 2 ayat yang ketiga. Yuk kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji. Terus sebaliknya, terus hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari. Katakan amin. Ternyata rendah hati Alkitab ajarkan adalah sikap hati menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Waktu saudara menganggap yang lain lebih berharga dari dirinya sendiri, saudara pasti akan bisa rendah hati dalam saudara membangun hubungan, dalam saudara membangun relationship sama orang tersebut. Yang setuju boleh katakan amin. Makanya kalau saya sangkutkan kepada kebenaran firman Tuhan, kadang-kadang bapak-bapak pakai firman Tuhan ini kan, haleluya, tapi nggak ada bapak-bapak di sini. Rock Peak aman, yang ada di Rock Pondok Indah sana, saudara. Haleluya. Kadang-kadang pakai firman Tuhan ini dikatakan ya apa bapak-bapak yang baca 1, 2, 3. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Istri baru mendengar begini langsung gemetar. Orang Ambon bilang totofore langsung. Haleluya. Saudara, ini ayat yang dipakai. Hei istri, kamu harus tunduk sama kita. Ada yang yes. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara, sampai saudara terkasih dalam Tuhan, ya, dia nggak mau, saudara. Kenapa? Soalnya Pak, kalau dia nggak mau tunduk, dia nanti kurang ajar, dia nginjek saya, Pak. Makanya muncullah gambar ini, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Ya, jadi suami istri, ikatan suami takut istri, dipegang gini, digoyangin. Haleluya. Suami yang gak ada artinya, gak berharga lagi. Tapi kalau saya belajar, ternyata kalau arti penundukan diri itu bagian dari kerendahan hati. Dan kerendahan hati itu pada saat kita bisa mengutamakan orang lain lebih dari diri kita sendiri. Saya renungkan baik-baik arti firman Tuhan ini. Dan saya dapatkan kenapa ada ayat selanjutnya yang berkata di dalam 1 Korintus Rasul Paulus mengajarkan. Pasal 7 ayat 3-4 dikatakan begini. Kita baca ya sama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap. Stop sampai di sini dulu. Coba renungkan ayat firman Tuhan ini. Suami harus memberikan kewajiban kepada istri. Dan istri juga harus punya kewajiban kepada suami. Jadi kalau saudara mau jadi suami, mau jadi istri, ada yang namanya kewajiban. Jangan pernah lari-lari dari kewajiban. Haleluya. Kita lanjutkan ya. Udah renungkan? Kita lanjutkan. 1, 2, 3. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Suami-suami senang langsung tuh. Yang tuh dengar. Biasa kita laki-laki, urusan kita langsung ranjang kalau kita lihat ayat firman Tuhan ini. Betul gak Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan? Tapi kalau kita lihat ayat yang ketiga, bicara soal kewajiban, dikasih contoh, termasuk istri nggak berkuasa buat tubuhnya, suami juga nggak berkuasa dengan tubuhnya. Ini bicara sedang suami istri kalau rumah tangganya ingin sehat, harus ada kerendahan hati. Harus suami mengutamakan kepentingan istri lebih daripada kepentingannya. Dan istri harus belajar mengutamakan kepentingan suaminya daripada kepentingannya. Yang setuju kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Kasih pasangan kita lebih berarti dari diri kita. Kenapa muncul percekcokan? Kenapa muncul keributan? Kenapa muncul perselisihan dalam rumah tangga? Karena masing-masing ego yang dibawa. Kalau suaminya rendah hati, ya sudahlah. Ini istriku perlu, aku ngikutin dia. Enggak apa-apa, bukan artinya keimaman kita luntur. Enggak, Bapak Ibu. Saya kadang-kadang dalam membangun rumah tangga, sayang aku pengennya gini. Saya lihat, selama itu bukan sesuatu yang penting buat saya, ya,
dan itu bisa menyenangkan dia, saya ikutin. Berapa kali saya lagi pengen makan ini, dia bilang aku pengennya ini aja deh. Ya sudahlah, besok soal makan dia ke kantor, gue pergi sendiri aja bisa pergi makan juga. Bukan sesuatu yang penting. Saya belajar rendah hati, mengutamakan pasangan lebih daripada kita. Amin. Jadi kerendahan hati didapat kalau saudara bisa mengutamakan orang lain daripada diri kita sendiri. Selama saudara berkata, kamu harus ikut apa kata saya. Kamu harus dengar apa yang saya katakan. Saudara, tanpa saudara tanya, saya rendah hati enggak? Orang udah ngerti, dikatakan ente sombong. Haleluya. Coba bilang sama kiri kanan, bukan saya kan itu? Haleluya. Yes, nggak ada yang berani saudara terkasih dalam Tuhan. Ternyata masih ada dalam diri kita kesombongan. Kita harus jujur di hadapan Tuhan. Di saat kita masih berkata aku. Ternyata kita masih sombong. Tapi di saat kita mau mengutamakan orang lain lebih daripada kepentingan diri kita. Saudara nggak usah ngomong, orang akan melihat kita rendah hati. Pak, susah Pak. Saya kemarin searching. Kadang-kadang suka lewat di sosial media kan. Lagi rame seorang artis senior dipanggil Tuhan. Ya, Eyang Titi Puspa. Saudara, saya ngelihat statement-statement. Kadang-kadang saya nggak buka, ada aja yang muncul gitu. Ada yang bilang kesan-kesannya. Soalnya ya Eyang Titi Puspa ini seorang yang rendah hati. Saya jadi melihat orang dunia di dunia entertain pun ngerti artinya yang namanya kerendahan hati. Kenapa orang mengenang dia sebagai dia pribadi yang rendah hati? Karena selama hidupnya dia mengutamakan kepentingan orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang mengerti katakan amin. Saya mau tanya, kalau orang dunia bisa seperti itu, mengakhirinya seperti itu, masa kita anak Tuhan tidak bisa? Karena ada roh Tuhan yang memampukan kita berdiam dalam hidup kita. Yang setuju, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Saya baru masuk dalam khotbahnya. Ada berapa hal yang saya ingin bagikan. Ya, gak lama. Yang pertama, makanya ciri rendah hati yang pertama. Ya, saudara harus belajar mau menghormati dan mau mendengar. Bukankah kita seringkali kalau kita merasa statusnya di bawah kita seringkali susah untuk mendengar orang tersebut. Ya udah cepetan kamu ngomong sudah. Bahkan kita gak mau menatap wajahnya dengan kita alasan kita punya kepentingan yang lain. Saya mau katakan di hadapan Tuhan, tadi malam, Jumat malam Pastor Roni katakan, kemarin juga Pak Arifin, status kita semua di mata Tuhan sama. Haleluya. Jadi saya mau katakan bukti kerendahan hati. Kalau kita belajar mau menghormati dan mau mendengar. Haleluya. Seberapa banyak bapak-bapak ingin dikatakan ada bapak-bapak adalah bapak atau suami yang rendah hati. Katakan amin. Ya, makanya harus belajar mendengar kalau istri dan anak ngomong. Haleluya. Jangan kita sibuk sendiri. Di kerjaan kita sibuk, pulang ke rumah pun kita sibuk. Kapan kita punya waktu buat mereka? Belajar mau mendengar, belajar mau respect, menghormati. Ada banyak istri masalahnya cuma sepele, gak merasa dihormatin. Kalau ngomong sama suaminya dia tetap pegang handphonenya. Haleluya. Kalau ada orang yang ngomong, taruh handphonenya. Saya pun masih kadang-kadang kelupaan. Saya kadang-kadang istri saya ngingetin, sayang taruh boleh gak handphone kamu dulu. Aku mau bicara, saya taruh. Haleluya. Dulu, ya udah ngomong-ngomong aja kenapa sih? Ya saya harus akuin, saya pernah dalam posisi itu. Saya sombong sebagai seorang suami. Haleluya. Tapi setelah saya mengerti firman Tuhan, makanya dikatakan harus ada practicing. Harus melatih untuk kita lebih baik dan lebih baik dan lebih baik lagi. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Yuk belajar Bapak, Ibu, kalau kita mau menjadi orang yang rendah hati, mulai dari hal kecil. Belajar menghormati orang yang ada di sekitar kita. Belajar juga mendengar apa yang ingin disampaikan mereka. Yang paling susah kalau kita dalam posisi anak, kita sudah punya orang tua umurnya udah pecap, kaucap, ya udah cap gitu saudara. Biasanya yang diomongin itu diulang lagi. Udahlah Pak, ngomong itu lagi. Bahkan kita udah tahu apa yang dia ngomongin, dia cerita. Dulu saya ngomongin sama orang itu, kamu gak boleh gini. Sekarang kejadian juga. Kalau saya ketemu mami saya udah 70 lebih, udah hampir 80.
Kalau ketemu yang diceritain itu lagi. Dulu lo mami sama papi kamu, astaga. Zaman kuda gigit besi diomongin sampai hari ini. Dan saya udah tahu apa yang dia akan ngomongin. Tapi ternyata saya jadi anak, saya sombong kalau saya gak mau ngedengar. Padahal kadang-kadang orang tua perlu waktu untuk dia bicara. Karena dia sayang sama kita, dia mengingatkan kita kembali. Supaya kita ingat dari mana asal kita hari ini. Supaya kita juga gak sombong. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Anak-anak muda belajar, ya sabar sama orang tua kita juga. Haleluya, mereka punya zaman sendiri, jangan pakai zaman kita. Tapi kelak satu hari kita juga ada di zaman kita dan anak kita di zaman yang berbeda. Jadi ayo kita belajar menghormati, belajar mau mendengar kalau kita mau dikatakan kita rendah hati. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, ciri orang yang rendah hati yang kedua, orang tersebut mau melayani. Katakan sama-sama mau melayani. Haleluya. Kita lihat dulu contohnya. Gambar pertama ini adalah gambar raja kita. Tadi suara gembala sudah sampaikan. Dia adalah raja, tapi dia mau cuci kaki murid-muridnya. Saudara, kaki zaman dulu gak kayak kaki sekarang, saudara. Keluar rumah, saudara pakai kaos kaki, paling cuma bau jempol doang. Tapi mungkin zaman baheula, kukunya belum digunting panjang-panjang. Ada debu padang gurun, iya kan? Mungkin juga karena air jarang, mandinya jarang. Baunya itu udah nano-nano, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Tapi kita lihat raja kita, dia mau melayani, dia dengan dia cuci membasuh kaki murid-muridnya. Saya bayangkan ini. Lalu saya mulai mengecek diri saya sendiri. Saya mulai berkata, Tuhan, saya juga sudah melayani. Saya menggembalakan jemaat. Saya juga menyampaikan firman Tuhan buat orang-orang yang membutuhkan. Tapi Tuhan kembali mengingatkan saya. Melayani bukan cuma yang untuk keluar, yang dilihat orang. Yang mengerti katakan amin. Di saat tidak ada orang yang melihat, tetapkah engkau melayani aku? Makanya saya kasih gambar yang kedua dan ketiga. Bagaimana saat teduh kalian baca firman Tuhan. Bagaimana jam doa. Apakah kita masih bolong-bolong atau tidak? Karena ini bagian dari kita sedang melayani raja kita. Haleluya. Seringkali kita sudah pelayanan, kita terjebak dengan kesibukan pelayanan kita. Sampai kita lupa waktu untuk perenungan pribadi kita dengan Tuhan. Kita lupa membangun hubungan kita dengan Tuhan Raja kita. So hari ini kalau ada yang seperti itu, saya gak berhak menghakimi. Tapi sebagai brother di dalam Tuhan, saya mengingatkan, kembalilah kepada kasih mula-mula. Ayo kita mulai sebelum melayani umat Tuhan, melayani dulu Raja kita secara pribadi. Yang setuju kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang ketiga ya, yang terakhir ya. Bukan yang terakhir, satu lagi ya. Yang ketiga, haleluya. Yang ketiga, orang yang rendah hati cirinya mau mengakui kesalahan, berani minta maaf, dan berani memaafkan. Makanya saya bilang, tema 3 bulan yang lalu, tanpa tema bulan ini semuanya gak akan terjadi. Betul Bapak Ibu? Rekonsiliasi, pengampunan. Kalau kita masih gak ada kerendahan hati, gak akan terjadi. Jadi tema bulan ini adalah sebuah konklusi untuk melakukan 3 bulan yang pertama yang bulan lalu kita mulai. Haleluya. Dengan saudara punya kerendahan hati, saudara akan berani mengakui kesalahan, berani minta maaf dan berani memaafkan. Saya kasih lihat saudara, ini adalah gambar, cuman gambar ilustrasi. Dia adalah seorang raja, tapi dia berani datang kepada Tuhan. Siapa dia? Kalau kita lihat baik-baik dalam Mazmur 32 ayat yang kelima. Penulis pemazmur ini ada beberapa orang. Tapi dalam pemazmur pasal 32 ini, dia adalah seorang raja yang bernama Raja Daud. Dan dia berkata, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Terus, aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Dan engkau memampuni kesalahan karena dosaku. Selah.
Tidak ada ayat selanjutnya berkata, sebab Tuhan, aku melakukan itu karena aku gak sengaja Tuhan. Sebab Tuhan, aku khilaf pada saat itu Tuhan. Kan manusia juga bisa jatuh dalam dosa. Gak ada saudara. Selah, titik. Seringkali kalau kita memaafkan, kalau kita minta maaf sama Tuhan, selalu I'm sorry tapi sebab selalu ada di belakangnya kata-kata kelanjutannya. Saya mau katakan sama Bapak Ibu, orang yang rendah hati, kalau kita salah, cukup bilang I am sorry. Selesai. Iya sebab kamu gini. Ya, saya salah, saya minta maaf. Selesai. Pak, tapi kalau kita udah minta maaf, ketemu orang yang gak mau maafin, itu urusan dia sama Tuhan. Tapi kita sudah menang di mata Tuhan. Ada banyak orang minta maaf tapi selalu ada embel-embel di belakangnya. Hari-hari belakangan ini sebenarnya ini udah lama tapi baru muncul di sosial media. Ada yang pakar psikolog membuat kata-kata ilustrasi, bukan ilustrasi ya, nama adalah orang yang punya gejala mental illness. Yaitu saudara terkasih dalam Tuhan, apa namanya? NPD. Narcissistic Personality Disorder. Saya pun lagi mengkonseling orang yang seperti ini. Pasangannya ini sampai ampun. Dia selalu bulet, muter. Dan dia gak mau mengakui dirinya salah. Kalaupun dia bilang saya salah, tapi dia serang sampai akhirnya pasangannya itu ngerti bahwa dia gak salah sepenuhnya. Dia bela diri dengan jawaban belakangnya itu. Saya mau katakan kalau ada orang yang NPD waktu saya belajar renungan firman Tuhan, karena ada hubungannya kerendahan hati dengan taat otoritas. Mungkin engkau waktu sakit NPD engkau gak bisa dengar semua orang karena engkau punya alasan. Tapi please, kalau engkau ingin sembuh, dengarlah otoritas yang ada di atasmu. Maka engkau akan diarahkan dan engkau akan sembuh. Haleluya. Saya bilang kamu minimal dengar otoritasmu. Kalau dia adalah suami, dengar suamimu. Kalau engkau adalah di gereja, dengar gembalamu. Kalau engkau ada di perusahaan, dengar ini. Yang lain, ya sudahlah, kamu masih proses pemulihan. Tapi kalau kamu mau ngikutin dan kamu mau memulihkan itu, dengan pertolongan Tuhan, bisa. Saya katakan, saya teramat sangat yakin apapun yang muncul ya di perkembangan zaman ini, bahwa firman Tuhan ini untuk semua zaman. Yang mengerti katakan amin. Menjadi jawaban buat masalah apapun. Dan ini adalah firman Tuhan. Haleluya. So hari ini orang yang rendah hati. Orang tersebut mau mengakui kesalahan, berani minta maaf, dan berani memaafkan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Yang ketiga, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Ciri orang yang rendah, yang keempat. Ciri orang yang rendah hati adalah orang tersebut mau berterima kasih. Cuman orang sombong yang gak mau berterima kasih. Haleluya. Dalam berterima kasih itu adalah ucapan syukur. Sebab kalau engkau susah mengucap syukur, artinya engkau sombong. Haleluya. Makanya kalau kita lihat dalam 1 Timotius 1 ayat 12. Ya, kita baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Dia tahu kalau kita masih dipakai Tuhan dalam pelayanan ini, dia tahu semua karena anugerah Tuhan saja. Ya, mengerti katakan amin. Makanya dia kembalikan kata awalnya, aku mengucap syukur, aku berterima kasih kepada Engkau Tuhan yang hidup, kepada Raja yang hidup. Kapan terakhir saudara mengucap syukur kepada Tuhan? Haleluya. Kapan saudara berterima kasih kepada Tuhan? Saya belajar setiap pagi bangun. Saya selalu bilang gini, thank you Jesus. Engkau kasih aku nafas kehidupan. Engkau kasih aku kesehatan untuk aku bisa melayani Tuhan. Haleluya. Itu bukti kita rendah hati. Haleluya. Saya percaya kalau kita melakukan ini, wow, promosi menjadi bagian kita Bapak Ibu. Apa yang kita mau sombongkan? Tuhan Yesus. Saya kasih tahu Tuhan Yesus pun
Saudara lihat deh ayatnya ya, Lukas 22 ayat 19. Di sini dibilang, lalu ia mengambil roti. Sebentar ada perjamuan kudus ya Pak Hartono. Di sini dikatakan, lalu ia mengambil roti dan mengucap syukur dan memecah-mecahkan dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Peristiwa ini, Yesus belum mati di kayu salib. Yang besok kita akan rayakan Jumat Agung ini. Haleluya. Dia belum mati nih. Tapi dia tahu goalnya dia hidup untuk kayu salib. Dan itu adalah sebuah hal yang sangat berat buat pribadinya sebagai seorang manusia pun. Haleluya. Tapi di tengah-tengah keberatan itu dia bilang, aku mengucap syukur waktu dia ngangkat roti. Kenapa saudara berkata, Pak, Bapak gak tahu masalah saya. Kenapa saya jadi mundur dari berdoa? Saya gak bisa bersyukur. Masalah saya berat Pak. Justru di saat saudara ada pergumulan yang berat, bagaimana hatimu masih terpaut atau enggak sama Tuhan. Engkau harus terus belajar bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Yang setuju kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. So hari ini saya gak akan bicara panjang karena ada waktu. Tapi saya mau katakan 4 hal ini saudara pegang. Rendah hati bukan cuma sekedar teori. Tapi perlu dilatih. Perlu dikerjakan. Sampai kapan? Sampai Tuhan memanggil saudara dan saya. Amin. Karena ini bicara proses pembentukan karakter. Supaya karakter Kristus ada dalam hidup kita. Bahkan salah satu value gereja kita adalah humility. Jadi kita harus hidupin. Jangan saudara berkata, jemaat di mana Pak? GBI Rock Pondok Indah, apa itu rock? Rock bukan pakaian wanita, bukan. Tapi representative of Christ Kingdom. Apa value-nya? Saudara sebutan light. Ada humility-nya. Tapi saudara bukan pelaku. Orang lihat, kok begitu ya? Rock yang mana? Rock palsu kayaknya itu. Haleluya. Kita ingin menjadi rock yang benar. Yang setuju kasih tepuk tangan sekali lagi. Haleluya. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang teman-teman pemusik boleh maju ke depan. Haleluya. Kita naikkan pujian, segala perkara dapat kutanggung. Korala basyandara la batakaralamu. Haleluya. Segala
musik dengan lembut. Saudara terkasih dalam Tuhan, dengarkan saya baik-baik. Waktu saya merenungkan firman Tuhan ini, lawan daripada kerendahan hati itu adalah kesombongan. Saya mau katakan, siapa orang yang sombong dalam Alkitab yang bisa hidupnya berhasil promosi? Enggak ada. Bahkan bapa dari segala kesombongan itu siapa? Lucifer. Waktu dia mulai sombong, dia mau menyamai dia yang maha tinggi, dibuang. Haleluya. Ada banyak orang awalnya dipakai oleh Tuhan, dia sombong. Alkitab berkata, maka akhirnya hidupnya dia berakhir dengan sia-sia. Saya mau katakan, hidup ini gak lama. Saya belajar, kemarin saya baru medical check up. Setelah dokter katakan semuanya baik, saya jalan sore, istri gak ada. Saya cuma pakai earphone. Saya keluar air mata. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Rambut sudah mulai ada keluar putih, tapi Tuhan masih kasih kesehatan. Saya sadar waktu gak akan lama. Gak ada yang tahu siapa yang lebih dulu. Haleluya. Tapi saya mau katakan, sisa waktu kita, kenapa kita mau mempertahankan akunya kita? Justru itu adalah kesombongan. Tapi mulai hari ini lepaskan semuanya. Lepaskan semuanya. Lepaskan semuanya. Gak ada kepemilikan di dunia ini. Semua titipan. Ada saudara pernah lihat orang yang dipanggil Tuhan lalu dikubur, saudara masukin semua hartanya, depositonya, gak ada. Kalau orang sembahyang paling beberapa ada yang dikasih, mutiara lah apa. Tapi kita gak ada, sebab kita tahu roh kita yang kembali kepadanya. Saudara lahir telanjang, saudara juga pulang telanjang, gak bawa apa-apa. Hari ini saya tahu, buat saya juga kerendahan hati gak gampang. Tapi kita mau ambil komitmen di hadapan Tuhan. Kita mau melatih supaya kita mengalami kesempurnaan karakter Kristus. Amin. Taruh tangan kanan di dada kita. Tuhan, inilah kami. Kami taruh hidup kami ke mezbah-Mu yang kudus. Kalau hari ini kami belajar soal humility, mungkin masih banyak kesombongan dalam hidup kami. Engkau yang paling tahu hati kami. Tapi saat ini kami mau jujur di hadapan Tuhan. Segala kesombongan kami, saat ini kami mau taruh semua di kaki-Mu di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berikan kami hati seperti hati-Mu. Hati yang mau melayani, hati yang rendah hati, hati yang mau mendengar. Bahkan hati yang betul-betul mau memberikan hidup sepenuhnya buat kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Kau tolong kami semua. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Bahkan hubungan kami suami istri dipulihkan. Karena kami tahu di saat kami mengutamakan pasangan kami lebih dari segalanya, maka kerendahan hati itu akan membuat menolong rumah tangga kami akan menjadi rumah tangga yang diberkati. Hamba-Mu selesai, Roh Kudus yang menyempurnakan. Dalam nama Yesus kita semua telah diberkati. Sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Ya, thank you, Brother Novit Firman. Jangan bandingkan saya dengan dia, oke? Saudara tahu apa yang saya maksud. Ya, karena dia salah satu orang yang menjadi provokator sehingga saya jadi gembala di tempat ini. Ya karena kami dulu bersama-sama di kantor, ya kita jadi full time. Ya dia senior saya di sini. Ya saya terakhir waktu jadi full time di kantor Rock bersama dengan Pak Roni. Ya jadi kami belajar banyak. Ya kami dididik banyak. Saya belajar juga banyak dari Pak Novit banyak. Ya. Tapi intinya gereja kita adalah gereja yang dibangun salah satunya di atas dasar kerendahan hati. Yang kedua, gereja kita dibangun di atas dasar submission. Jadi kami para hamba-hamba Tuhan, khususnya yang di bawah Pak Roni Daud, tidak kenal namanya, yang kami kenal itu cuma satu kata aja dengan perintah, namanya siap. Apapun perintahnya.
kami selalu berkata siap. Siap dulu, mikir kemudian. Jadi itu sudah menjadi budaya kami, ya. Itu sudah menjadi budaya kami. Jadi kami tidak kenal namanya pemberontakan, apa itu, kami tidak kenal dengan itu. Yang kami kenal cuma kata siap aja, ya. Berapa waktu yang lalu, tahun lalu, gereja kita atau Rock Jakarta ini di bawah Pak Roni Daud punya yayasan namanya Yayasan Duta Raja Mulia, di mana di dalam yayasan ini salah satunya membawai STT Kingdom Jakarta, ya. Dan Pak Novit ini bendaharanya, ya, dari yayasan, dan saya ditunjuk jadi ketuanya, saudara. Itu pun juga siap aja modalnya. Ya, waktu Pak Roni berkata, Hartono kamu jadi ketua, Novit jadi bendahara, kami cuma bisa keluar dari mulut kami, siap. Padahal tidak ngerti apa-apa, saudara. Mikir kemudian, belajar kemudian, ya. Yang penting apa? Siap. Katakan kanan kiri, yang penting siap dulu, ya. Belajar kemudian. Sama Tuhan juga begitu, betul enggak? Kalau sama pemimpin yang kita lihat dengan manusia aja kita susah tunduk, saya enggak yakin tunduk sama Tuhan yang enggak kelihatan, kata firman, betul? Ya, jadi sama Tuhan ini juga begitu aja. Kami biasa siap aja sama Tuhan, ya. Enggak pernah ayel-ayelan sama Tuhan, enggak pernah. Belajar kemudian, ya. Dan itu adalah fondasi yang dibangun di atas gereja kita, yang namanya kerendahan hati, ya. Dibangun terus sampai hari ini, ya. Tidak mudah memang benar, saudara, ya. Tapi dibangunlah terus menerus. Thank you, Pak Novit, ya. Pak Novit adalah gembala dari Rock Pondok Indah, ya. Di sini Pantai Indah, di sana Pondok Indah, ya. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, ya. Hari Jumat besok kita ada ibadah jam 10 di tempat ini, memperingati Jumat Agung, ya. Kemudian hari Minggu juga ibadah jam 10 pagi, memperingati kebangkitan Tuhan kita. Dua momen besar, peristiwa yang menjadi dasar iman kita. Makanya saya minta semua jemaat itu bisa hadir. Jangan kemana-mana, ya. Jangan itu, karena ini momen penting. Itulah inti dari kehidupan saudara dan saya, kematian dan kebangkitan Tuhan kita. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dengan firman-Mu yang terus mengingatkan, membangun kami, membawa kami dalam kedewasaan dan keserupaan dengan Engkau. Engkau contoh kami, Engkau teladan kami. Engkau Tuhan, Engkau Raja yang sudah meneladani kerendahan hati, mau turun jadi manusia untuk bela kami, untuk mengangkat kami, untuk menjadikan kami putra-putrimu, ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami mempercayai di dalam tubuh dan darah-Mu ada kuasa Tuhan. Saat kami minum dan makan roti, anggur dan darah-Mu, ada kuasa-Mu yang bekerja atas kami. Terima kasih. Kami layak karena darah-Mu, ya Tuhan, untuk kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Ku terhubung denganmu, selalu melekati hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekati hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Mari angkat tinggi sambil bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih.
Engkau yang sudah menderita buat kami, tubuh-Mu sudah dipecah-pecahkan buat kami, supaya tubuh kami utuh, supaya tubuh kami sehat, supaya tubuh kami kuat, segar, untuk terus menggenapi tujuan Tuhan atas kami di muka bumi ini. Biar saat kami memakan tubuh-Mu, kekuatan Tuhan turun atas kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, percayakah Bapak Ibu bahwa roti yang kita angkat tinggi ini persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Mari makan dalam nama Yesus Tuhan. Mari angkat cawan sambil bersyukur kepada Tuhan. Taruh pengharapanmu hanya kepada Yesus Tuhan. Taruh kehidupanmu terus kepada apa yang Yesus sudah kerjakan di atas kayu salib. Mari perkatakan imanmu. Mari perkatakan kerinduan-kerinduanmu, pengharapanmu. Mari nyatakan itu dengan mengingat tubuh dan darahnya, mengingat apa yang Dia sudah kerjakan. Silakan Bapak Ibu untuk menyampaikan kepada Tuhan apapun isi hatimu kepada Dia. Dia sudah buktikan cintanya buat kita. Nyatakan apa yang menjadi hatimu, kerinduanmu, permohonanmu. Nyatakan itu. Dia ada bersama dengan kita. Dia mendengar. Telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar seruan hatimu. Tuhan, Kau ada bersama umat-Mu untuk Kau mendengar seruan permohonan umat-Mu, keluh kesah kami, apapun yang dirindukan umat-Mu. Tuhan hadir, Tuhan mendengar. Sebab hanya Engkau sumber kami Tuhan, Engkau sumber hidup kami. Yesus, 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 kami berseru kepadamu. Tuhan, dengar seruan kami, dengar seruan umat-Mu ya Tuhan. Dengar seruan mereka Tuhan, dengar hati mereka yang dalam kesesakan apapun. Tuhan, Kau hadir memberi kekuatan yang baru. Kalau ada yang sakit, Tuhan hadir sembuhkan mereka. Kau percaya Tuhan ada mujizat-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, percayakah Bapak Ibu bahwa cawan anggur yang kita angkat tinggi ini, persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari minum dalam nama Yesus Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Belajar bersyukur, berterima kasih. Dan mari izinkan Tuhan melawat kita, memperbaharui. Biar kekuatan Tuhan tuh menjamah. Bapa, terima kasih sebab Tuhan baik, untuk selama-lamanya kasih setia. Thank you Jesus. Tuhan, Engkau sumber kekuatan kami bagi umat Yesus. Oh yes, Jesus. Oh, Jesus. Hallelujah. Oh,
Terima kasih. Oh, thank you. Ya Tuhan, thank you Jesus. Thank you Jesus. Oh. Ya Tuhan, ya Yesus, ya Tuhan. Makasih. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan, amin, dalam kepandang wajah-Mu, kepandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan, lagi katakan kepandang Kami bersyukur buat firman-Mu, kami bersyukur buat tubuh dan darah-Mu. Dari sumber kekuatan yang baru, sumber kehidupan dan pengharapan kami. Terima kasih Roh Kudus yang ada bersama kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi iman sepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima kemenangan dari-Mu. Lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima kemenangan dari-Mu. Mari angkat kedua tanganmu. Bapa, saat ini bukakan tingkap surga-Mu, curahkan, limpahkan segala berkat rohani dalam surga atas rumah tangga, atas keluarga, seluruh umat-Mu. Karuniakan kerukunan di tengah-tengah mereka, karuniakan kesepakatan ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, sebab Engkau berjanji akan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Diberkati yang diusahakan umat-Mu, yang dikerjakan umat-Mu bersama dengan Yesus Kristus Tuhan. Disertai, diberkati, dibuat berhasil, dibuat beruntung dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Diberkati studi anak-anak kami ya Tuhan. Berikan hikmat-Mu atas umat-Mu untuk mengelola semua kepercayaan demi kepercayaan, semua tanggung jawab demi tanggung jawab yang Tuhan terus tambahkan atas mereka. Berkat bangsa-bangsa dilimpahkan atas umat-Mu.
dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Diberkati dengan berkat kerajaan-Mu, yaitu kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita oleh Roh-Mu limpah turun atas umat-Mu mulai siang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saudara yang diberkati dan siap jadi berkat, sama-sama katakan amin. 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 Happy Sunday. Tuhan memberkati.